الله لما ناداني هو فعزرت الله أبعث بها أحمده ونستعينه ونستغفر من شرور أنفسنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Hadirin, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita sekalian. Mari kita bertabaruk pada pengajian ini. Mudah-mudahan dengan pengajian ini, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi baban bil ilmi fa alaihi ajrun kasabilillah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya berniat untuk menuntut ilmu agama, satu bab daripada ilmu agama, maka Allah memberikan kepadanya pahala, yang pahala itu bagaikan jihad fi sabilillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah memurahkan, membesarkan dan memperbanyak rezeki dan nikmat kepada kita sekalian, ziyadatan aminan fid dunya wal akhirah, dan rezeki berupa surga nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Faqala al-musannif rahimahumullah, berkata musannif pengarang kitab Al-Imam Al-Ghazali, wa ammal batnu, adapun tentang persoalan perut manusia, ihfazhu min tanawilil harami wasyubhati, hendaklah ia memelihara dirinya daripada segala bentuk yang haram, dan kalau bisa bukan hanya haram tetapi yang syubhat. Wahris ala talabil halal, agar dia senantiasa memelihara dirinya untuk menuntut pengetahuan, ala talabil halal, dan mencari nafkah dalam hidupnya pada pekerjaan dan makanan yang halal. Fa ija wajadtahu fahris ala antaksira minhu, apabila dia menemukan satu pekerjaan ataupun suatu makanan, maka hendaklah dia menaksir, memperkirakan dari apa sesuatu yang dimakannya, terutama meskipun pada makanan yang halal. Ketika dia memakan alamadu nasiba syabai, maka hendaklah makanan itu tidak sampai harus mengenyangkannya. Fa inna shibah yaksil qalb, karena sesungguhnya kenyang itu juga meskipun itu halal, ia termasuk juga akan membekukan hati. Nah, jadi dia Imam Ghazali, terlalu kanyang kita makan tuh membekukan hati. Jadi berusaha jangan tapi kanyang mana. Orang kanyang kok kanyangan makan kok lagi berdiri. Nah itu ya Pak. Mun kita berselamatan lagi memakan sepiring, tambahi pulang sepiring, karena diandaki makannya terus, akhirnya kalau kita berdiri. Nah itu adalah bisa membekukan hati kita. Wa yafsidu zahni, nah kemudian juga bisa merusak hati kita, menjelekkan hati kita. Itu menurut Imam Al-Ghazali dan kebanyakan para ulama. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita mencari mengisi perut kita ini dengan barang yang halal. Tentu dalam hal ini seorang suami yang menafkahi istrinya dan anak-anaknya sebagai ayah mencari pekerjaan yang halal baginya untuk mengisi perut keluarganya, karena batang tubuh keluarga itu terletak pada seorang suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu sangat jelas dan yang haram itu sangat jelas. Wa bainahuma, di antara keduanya itu ada syubhat, disebut dengan subhat. Ma subhat ya Rasulullah, apa itu subhat ya Rasulullah? Subhat itu ya Rasulullah apabila kamu jatuh kepadanya, waman waqa'a subhat waqa'al haram, jadilah juga nantinya akan menjadi haram. Misalnya nanti kita akan lihat nanti ya,
perumpamaan tentang subhat itu. Subhat itu barang yang samar, apakah halal, apakah haram. Misalnya ada air di masjid, bandakan kayak ini nah. Air siapa nih? Air masjid disedekahkan kah, adakah? Ya lah, bandakan di situ misalnya pas habis orang ambilnya minumnya langsung. Nah itu barang subhat itu. Kenapa jadi subhat? Karena tidak diketahui akadnya apa. Apakah akad ini dihibahkan oleh orang masjid, pengisi masjid, atau yang berada di masjid atau tidak? Barang siapa miliknya? Itu jadi subhat. Kalau ini kada subhat kelak. Ini kadang-kadang nih. Nah ini kada subhat minumnya dulu nah. Jadi barang yang tidak ada akad di dalamnya termasuk adalah barang subhat. Maka kalau bisa kita menghindar, usahakan kita menghindar. Wajadtuhu, apabila engkau menemukan barang seperti itu, antaksira minhu, hendaklah engkau menaksir-naksir barang siapakah ini. Kalau apalagi di luar rumah orang bandakan barang, memang barang itu berharga misalnya asal bisa kada tak. Lalu justru kita kadang-kadang menyangka, salah sangka itu apa? Bisa barang ini kan terpakai lagi orang ini jangan bawa bulik ya kan. Nah itu salah sangka namanya. Seharusnya menyangka yang benar itu apa? Nah ini barang orang bukan barang kita. Jadi kada boleh kita memakan seperti itu. Nabi mengatakan memakan barang haram itu seperti orang menanam kacang, dia merembet terus menerus. Kalau kita dimakankan ke perut kita, kata Rasulullah, maka dia seperti kacang itu merembet terus. Maksudnya apa? Mempengaruhi diri kita. Nanti beribadah malas kita. Ini masalah-masalah yang bersifat gaibah di dalam agama kita. Beribadah kenapa jadi malas nih? Ternyata sering makan barang yang haram, yang tidak diketahui atau barang yang subhat. Kenapa bila beribadah pemalas? Bila mengaji Quran hanya membuka apa nih? Membuka lembaran sudah mengantuk, dah mata anak mengantuk. Hanya membuka lembaran belum mengaji lagi. Bila disuruh mendarasi mengaji, mengantuk benar. Bila ada cara kegiatan keagamaan yang sifatnya ibadah, sebarat benar. Padahal kawanan membawai sudah sebarat banang alih mana melawannya. Subhanallah. Ini bisa menjadi banyak barang yang haram masuk ke dalam perut kita. Cuma jangan juga ulun nijar kada bisa bercari lagi amah mau baca upang tasewun pengoler banyak sembahyang ya. Bisa abah mau ulun ni makan nang haram lah nah besangka buruk pulang. Bisa abah ulun ni bercari nang haram lah besangka buruk lan kuitan. Tidak semua kemalasan kita itu karena barang haram. Tadi katakan oleh Imam Ghazali boleh jadi keadaan-keadaan itu salah satunya adalah karena makanan atau bawaan barang yang subhat ke dalam perut kita. Nah, ujar Imam Ghazali menyatakan, karena itu berhati-hatilah terhadap barang-barang demikian, termasuk di dalam barang yang subhat. Wa yansiru junudas syaitan, karena ada tentara-tentara setan yang mengintip seseorang. Di antara intipan setan itu ialah minas siba atau sabai, yaitu orang-orang yang makan pada kenyang. Minal halali mubda'u kullu sarrin, karena memang tiap-tiap makan yang menjadikan kita kenyang perut itu awal mula dari sebuah keburukan. Pakaipa minal haram wa talabul halal faridatun ala kulil muslim. Padahal ujar Imam Ghazali, Nabi pernah mengatakan mencari nang halal itu adalah kewajiban faridah bagi setiap orang-orang muslim, keparduan. Jadi fardu bagi kita mencari barang yang halal. Wal ibadatu wal ilmu, dan termasuk juga dalam hal beribadah dan menuntut ilmu ma'akalal haram, untuk memakan barang haram kalbinahi, sebagai fondasi bagi seseorang. Jadi sebenarnya orang menuntut ilmu, ujar Sidin, orang beribadah, fondasinya makanannya. Karena bila makanan yang halal, maka ilmu itu menjadi mudah diperolehnya, didapatnya. Ada juga orang sekolah, Sidin bila matematika pintar benar,
Bila ilmu alam pintar mana sidin, tapi ilmu agama kan ingat terus sidin. Ngalih mana sidin belajar? Aku jar bila ilmu agama nih ngalih mana jar belajar kenapa? Awal tapi paham agama nih jar. Nah ini berarti ada tanya-tanya boleh jadi barang yang haram itu dimasukkan. Kalau yang baik itu kayak apa? Ilmu agama cepat menerima memahami. Nah ilmu alam biar kata-kata tapi dapat matematika sekolah, karena tapi dapat karena apa? Asal ilmu agama lancar di kepala, ingat benar. Bila pelajaran-pelajaran ingat, bayangkan kita di dunia ini, apalagi orang anak meninggal tuh nah, kalimat yang paling mudah, ujar Nabi yang mudah diucapkan di lisan, tapi sebenarnya sangat berat diucapkan. Kalimat apa itu pada saat beratnya itu pada saat hendak meninggal. Kalimat la ilaha illallah, aneh juga itu. Nah itu gaib tuh. Gaib tuh karena tahu kita di belakangnya nih kayak apa. Padahal la ilaha illallah itu nyaman mana diucapkan. Kenapa pas hendak mati ngalih benar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bahkan banyak orang yang sudah ditalkin itu artinya dibacakan kepada orang hendak meninggal la ilaha illallah. Bakuling sidin. Nah bakuling sidin ngerakun sidin. Nah ada yang behimat nah menutup untung la ilaha illallah, betul malah menutup sini untung. Aneh lah. Jadi ini perkara gaib. Karena itu Imam Ghazali menyelidiki persoalan-persoalan itu, menurut beliau boleh jadi itu karena perbuatan yang masa dulunya memakan barang yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ke situ sidin ma'itihi bagaimana memahami sesuatu yang sifatnya sumber itu boleh jadi dari yang haram. Kita teruskan. Wa minal halali, dan terhadap yang halal ma yakfika, maka hendaklah mencukupi dalam hidupmu. Artinya memang yang halal ini, apalagi pilihan pekerjaan lah. Yang haram itu kadang menarik hati gitu nah. Nang halal ini kadang-kadang menarik hati dan secukupnya aja kadang-kadang kalau lebih kita itu pang tantangannya. Nah kayak apalagi yakfik, tetap bagaimana jar Imam Al-Ghazali itu kawaja mencukupi kita. Karena kita hidup di dunia ini kada lawas juga. Setumat aja meuratakan hati ini kada habisnya, meuratakan gengsi kada ada habis-habisnya. Meuratakan baharatan sesama makhluk nih kada ada habisnya. Hebat kita, ada lagi yang hebat pada kita. Sugih kita, ada lagi sugih pada kita. Kan kada ada habisnya. Jadi bila kau mencukupi itu syukur banget. Bila kita bisi anak beriman bertakwanya, syukur banget. Mbak ulun sakit hati banget, anak ulun ini masih pengangguran, ya kada apa-apa masih pengangguran, ini sembahyang lah sama sikit lah, ini sembahyang sama sikit ini sembahyang, rajin sembahyang, alhamdulillah kada apa-apa pengangguran, kada apa-apa, rezekinya nanti dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kayak orang beragama tuh banyak itu kan ada masalah, hanya menganggur kan jadi masalah. Pengangguran itu jangan ditakutkan. Nang ditakutkan tuh bilanya kada mau sembahyang, apalagi awak mau gagah masih kada mau ke masjid nah makinnya. Jamaah tabarukan bil jamaah, mengambil tabaruk berkah dalam berjamaah. Ajak mereka ke masjid, ajak mereka sembahyang, rajin mereka sembahyang, insya Allah berkah itu Pak luar biasa dari sekedar kita cari.